Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahiyanta maksuti waritoka maksuti. Sugeng enjing dulur-dulur mugia kula lan panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Sehat jasmani dan rohani. Teman, paling baik untuk diri kita ialah selalu introspeksi diri kita sendiri daripada selalu menuntut hak kepada Allah. Karena pada hakikatnya seluruh apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dititipi, sudah diberikan. Dengan satu syarat, kita harus pandai dan pintar menjaganya. Kalau kita dititipi barang itu baik, maka mengembalikan juga harus baik. Dan apapun yang diberikan oleh Allah itu semata-mata bukan karena doa kita, karena memang kasih sayang Allah itu tanpa dimintai sudah memberi. Bahkan kadang-kadang kita menilai ya, kalau kita mau berpikir logis ya, logika, saumpama kita ini ikut orang, kemudian segala kebutuhan kita itu sudah dicukupi tanpa kita meminta. Yang kita ikuti itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, suatu saat ketika kita mau mandi untuk membersihkan diri kita sendiri, nah ternyata air di mandi itu habis. Nah, kemudian yang jelas kita akan berpikir, saya akan menimbah air dan mengisi bak mandi sampai penuh. Kemudian saya mandi. Dan merasakan hati ini segar, bersih, dan segala apa yang kotoran-kotoran di kita ini luntur. Nah, kemudian setelah kita mandi, yang tentunya tadi kita ngisi bak mandi sampai penuh, kita laporan ke orang yang kita ikuti. Yang kita tahu beliau itu sangat baik, murah hati, dan tanpa dimintai pun sudah tahu apa kebutuhan kita. Kemudian kita ngomong, Bapak atau Bu, tadi saya telah mandi tapi tadi kosong airnya, saya penuhi. Dan sudah penuh saya mandi, alhamdulillah saya bersih. Nah, kemudian saya bilang, saya mau minta bayaran Bu. Saya minta karena saya tadi sudah melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita angan-angan, pantaskah itu kita ucapkan kepada orang yang sudah memberi segala sesuatunya kepada kita? Yang jelas kita jawab, tidak pantas. Kenapa saya katakan tidak pantas? Kalau pikiran kita waras, coba kita ambil air untuk kita mandi dan membersihkan diri kita sendiri. Dan semua yang kita lakukan kembalinya ke diri kita, untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk tuan rumah yang kita ikuti. Kalau kita minta, alangkah tidak pantasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau yang kita ikuti sudah tahu apa kebutuhan kita. Piye-piye ini awake dhewe atus kan kanggo berseni awake dhewe. Kok sik minta? Alangkah serakahnya kita ini ya. Alangkah serakahnya. Nah, segala kebutuhan kita sudah dicukupi, mulai makan, minum, transportasi, semuanya sudah dicukupi. Hanya nimba air menuhi untuk memandikan diri sendiri, untuk membersihkan diri, minta bayaran. Coba, pantaskah ini kita lakukan kepada orang yang baik? Jawabannya tidak pantas. Begitu juga dengan Allah, teman-teman ya. Kita semua yang kita lakukan yang dinamakan ibadah, sedekah untuk diri kita sendiri, kembalinya ke diri sendiri. Kita sholat untuk diri kita sendiri, kita wiritan, kita minta untuk diri sendiri.
Kemudian kita meminta imbalan kepada Allah. Minta dikasih rezeki yang lancar. Cita-citanya harus dikabulkan. Kemudian meminta agar anak-anak kita nanti dijaga rezekinya, diberi rezeki yang lapang, yang luas. Dicoba. Kayak Allah itu nggak tahu kebutuhan kita saja. Kita dikte. Ya memang Allah itu senang dimintai. Tapi enggakkah kita ingin belajar jadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan mengelola ini dan mengakui apapun yang diberikan kepada kita dengan sabar, tenang. Umpama hal-hal itu enggak sesuai yang kita harapkan, kita nikmati. Kita nikmati semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah tidak dimintai pun Allah sudah tahu. Allah tidak dikritik pun Allah itu tahu. Justru kita yang harus pandai mengkritik diri kita sendiri. Allah senang dimintai, tapi kan kita harus jadi pandai yang bersyukur. Alasannya Quran menjelaskan ud'uni, dan meminta itu perintah Allah. Meminta adalah ibadah, betul. Tapi apakah Al-Quran itu cuma isinya meminta? Gak ada yang lain. Kok sehingga kita itu yang kita ingat-ingat itu mintanya saja. Ayo, ini yang perlu kita benahi dari diri kita. Kita contohkan lagi. Umpama kita ditinggal tuan rumah yang saya ikuti tadi. Cak, aku ape lunga saulan. Tolong ramuten omah iki ya, sampe nek butuh apa-apa njaluk nang aku. Ya saponono. Lah ana tamu ya layanono. Segala kebutuhane tamu kok ya siapno. Nah, dikala itu ada perintah minta, ada tugas, ada pelayanan dan lain sebagainya. Yang kita ingat-ingat cuma minta. Ketika rokok saya habis, saya telepon, Pak, rokok saya habis, dikasih. Pak, makan saya habis, minta dikasih. Ketika beliau pulang ditanya bagaimana, alhamdulillah Pak, rokok saya semuanya sudah kecukupan. Lantas tiba-tiba kita melihat sampah yang berserakan, atap yang bocor nggak kita betulkan. Belum lagi datang, Pak, kemarin saya datang ke sini ada cacat ini tapi nggak dihiraukan, saya nggak digubris. Saya punya acara semacam ini tapi nggak ditanggapi. Saya punya laporan ini nggak ditanggapi. Yang jelas tuan rumah yang sudah meninggalkan pesan, mulai minta, perintah, pelayanan, semua kan kecewa. Karena yang kita ingat-ingat cuma minta kita. Kemudian kalau kita mau mengkaji lebih luas, ya, ud'uni itu bagi orang-orang yang selalu husnudzon kepada Allah, selalu merasa doanya dikabulkan atau keranteki hati dikabulkan. Karena di sini orang-orang yang mempunyai keimanan sudah betul-betul merasakan nikmatnya iman terutama kepada kodok dan kotar. Yang membuat kecewa karena kita nggak bisa menerima keimanan di kodok dan kotar ini. Ini yang membuat kita kecewa. Nah, ketika tadi yang saya contohkan, Allah memerintahkan ud'uni, betul, tapi kan ada tugas-tugas lain. Tugas utama kita yaitu sebagai khalifah. Jalannya kita ibadah, perintah satu-satunya, yaitu tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah kita melalui perintah yang penugasan, ya, sebagai khalifah. Sebagai khalifah kan harus ngelayani, harus merawat, ngayomi, ya ngayemi. Ini nggak pernah kita hiraukan. Kemudian kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian keinginan kita itu dikabulkan dengan cara yang lain, kita akan cenderung kecewa karena
Suudzon yang didahulukan, husnudzon nggak dikedepankan. Contoh, kita sholat tiap hari karena kita punya hajat ingin masuk fakultas keterima dengan mudah. Nah, tiba-tiba pendaftaran kita nggak diterima. Kalau kita husnudzon, pasti kita, ya Allah terima kasih, doaku engkau kabulkan dengan sesuatu yang menurut engkau lebih baik daripada pemikiran saya. Mungkin ketika kita diterima di fakultas tersebut jadi orang pandai pintar, kemudian kita menjadi pejabat, Allah tahu nanti kita nggak amanah, makanya nggak dikabulkan lewat jalan yang lain. Toh keimanan kita mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui atas segala apa yang belum dan yang sudah kita lakukan. Jadi teman-teman ya, melalui kajian mengkaji diri 10 menit tiap pagi ini, mudah-mudahan uraian-uraian ini ada guna dan manfaatnya. Allah itu menyatu dengan diri kita, karena di mana ada sang pencipta harus ada yang dicipta. Wujud kalimat syahadat, di mana ada kalimat pertama wajib ada kalimat kedua. Ada syahadat tauhid, wajib ada syahadat rasul. Ada kalimat tauhid, wajib ada kalimat rasul. Menyatunya antara kalimat tauhid dan kalimat rasul, itulah diri manusia. Berarti di dalam diri kita ada Allah. Di dalam diri kalian ada Allah. Di dalam hewan ada Allah. Berarti Allah banyak? Tidak banyak. Itu menunjukkan kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah yang menyelimuti segala kehidupan. Intinya teman-teman, jangan selalu menuntut hak, tapi koreksi diri sendiri agar kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati ini agar selalu bening, dan menjalankan apa yang diperintahkan kesemuanya, jangan dipenggal-penggal, dipatah-patah. Semoga yang singkat ini ada guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.